A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa man wala amma ba'd. Ibadallah, usini wa usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mudah-mudahan terlimpah curah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'unat tabi'in, mudah-mudahan sampai juga kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum masuk kajian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Dudung ya. Ini kopiah peci ketinggalan. Di Bolongor teh neme ngangge nu paesa di Ararageun. Di Logor. Barusan pagi jam 7 saya itu udah taklim dulu. Mau mandi simpan peci teh na meja ya. Mandi dah, blecet teh ka dieu langsung. Ai pengumuman Pak Dudung teh pek jam 10 sudah mulai teh. Dan ai pas ka dieu tinggal kotakna hungkul, peci teh na kantong teh daya. Tadi teh bong kan ka pamoman, tuh pamoman biasana na kotak di teh peci teh ya tinggal jadi bolongor kieu. Aduh ya Allah ya Rabb. Hapunten ya. Ini tandanya kita teh sama manusia ya Pak ya. Kekilap. Kakantung janten nah tapi datang naon bener dia tanya kepecian dengan asa kumaha we jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, biasa bukan mengurangi adab ataupun apa istilahnya etika kita dalam mengaji ya, namun inilah karena kehilapan saya sendiri kopiah tertinggal, namun tidak mengurangi semangat kita untuk sama-sama mengkaji pada hari ini insyaallah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita ini membahas tentang pentingnya istiqomah, terutama setelah kita ditinggal oleh bulan suci Ramadan. Di dalam Al-Quran surah Fussilat surah ke-41 yang tadi dibaca oleh Sadaris pada ayat ke-30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, sebelum mengkaji ayat itu, dalam serangkaian doa kita pernah nggak kita berdoa kepada Allah minta untuk dikuatkan hati kita, diteguhkan hati kita dalam agama Allah? Pernah gak kita meminta kepada Allah untuk diteguhkan hati kita tetap istiqomah? Sering mungkin kita berdoa dengan doa itu. Doa apa Pak Sodikin biasa yang dilafazkan untuk meminta keteguhan hati kepada Allah? Ada dalam Al-Quran boleh, dari hadis gak Bapak? Ya. Apa coba minta diteguhkan hati kita supaya kita tidak menyimpang dari ajaran Allah, diteguhkan hati kita supaya kita komitmen konsisten dalam ibadah ya Sadaris. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Alhamdulillah, itu hadis dalam Al-Quran. Pak Muhammad, dalam Al-Quran ada, pernah kita sering kita mendengar sebetulnya. Kalau saya kasih dulu, wah ibu-ibu bapak pasti apa? Dibuka surah Ali Imran ayat 8. Apa Ibu? Nah itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu surah Ali Imran ayat berapa? Ayat ke-8.
Apa artinya itu, Pak Mas Aris? Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah kau jadikan hati kami ini menyimpang. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Wahab lana, dan anugerahkan kepada kami min ladunka, di sampingmu, rahmatan, itu rahmat. Innaka antal wahhab, innaka sesungguhnya engkau, anta sesungguhnya engkau, wahai Allah, al-wahhab, zat yang maha memberi karunia. Nah, itu kan kita selalu meminta kepada Allah supaya apa? Jangan sampai hati kita itu menyimpang menjadi sesat setelah Allah berikan petunjuk. Ba'da id hadaitana. Dalam doa yang lain yang tadi disampaikan oleh Mas Aris, apa doanya? Tadi Pak Aris baca doa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Apa artinya? Ya Allah. Ya muqallibal qulub. Muqallib apa? Wahai zat yang bolak-balikan hati, sabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah, tetapkanlah hati kami ada di jalan agama. Dalam hadis Sahih Bukhari, sering kita melafazkan doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala karena pentingnya istiqomah. Karena ibadah yang dilakukan oleh kita itu bukanlah ibadah yang dilakukan hanya sesaat saja. Bukanlah ibadah yang kita lakukan itu adalah ibadah yang hanya terpaku pada waktu saja, tapi yang dibutuhkan dalam ibadah yang kita lakukan adalah istiqomah. Apa arti istiqomah itu, Pak Toto? Apa istiqomah? Kan Nabi Muhammad sering memberikan nasihat terutama kepada Ibnu Abbas ketika dibonceng itu di unta. Apa pesan Nabi Muhammad? Kul amantu billah summas taqim. Beriman Itu pesannya tuh. Istiqomah berarti apa artinya? lurus, tetap Konsisten. Ibu-ibu, istiqomah apa? Arti istiqomah itu teguh pendirian, konsisten, atau apa? Rutin, dawam. Nah, kenapa ibadah yang kita lakukan ini penting di sana dibutuhkan apa? Sikap istiqomah. Karena istiqomah itu ada buahnya. Kalau ibadah yang kita lakukan istiqomah rutin, itu ada buahnya, buah istiqomah. Apa buah istiqomah? Yang dibacakan di dalam surah Fussilat ayat 41. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah. Apa artinya Rabb? Pak Rosidin. Pak Rosid ini. Pak Rosid. Apa artinya Rabb itu? Rabb itu berarti pemelihara, Ya, pencipta, pemberi ilmu, pemberi rezeki. Alhamdulillah. Apa? Pemelihara. Rabb itu bukan hanya sekedar berarti Tuhan, kan gitu. Rabb itu bisa jadi dalam bahasa Arab itu, kalau kita lihat dalam kamus itu, Rabbun itu artinya apa? Zat yang memelihara, zat yang maha menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi sempurna. Itu Rabb tuh. Zat yang maha memberi segala kebutuhan, ya, zat yang maha melindungi, zat yang maha menjaga. Nah, ketika ada orang-orang yang mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang mengatakan, meyakini bahwa Allah lah zat yang maha memelihara, Allah lah zat yang maha memberi nikmat, Allah lah zat yang maha menjaga, maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberi segala sesuatu yang kita butuhkan, maka bentuk rasa syukurnya adalah ibadah, ta'abbud. Jadi kita sebetulnya duduk di sini dalam rangka apa? Bukan hanya saja kita mengkaji Al-Quran dalam kajian duha, bukan. Kita kumpul di sini itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah terhadap apa yang Allah beri kepada kita. Dengan nikmat kesehatan kita bisa datang, dengan nikmat waktu luang kita bisa memanfaatkannya. Duduknya kita di sini ini sebagai bentuk ta'abbud,
bentuk bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi segala kenikmatan kepada kita. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, banyak orang yang kurang bersyukur kepada dua nikmat yang telah berikan, dan dua nikmat itu kebanyakan orang lupa. Apa dua nikmat itu dalam hadis Rasulullah? Nikmatani maghbunun bihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Apa dua nikmat itu? As-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu luang. Nah, kita ada di sini, ini syukur nikmat kepada Allah. Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita waktu luang, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka apa? Mentadabburi, mentafakuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bentuk syukur kita kepada nikmat Allah. Kita salat sebagai bentuk syukur. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan orang yang meninggalkan salat apa disebutnya? Man taraka salatan faqad kafar. Barang siapa orang yang meninggalkan salat maka telah kufur. Ya, kufur itu bukan berarti kufur itu garis saja, tapi kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Orang yang menegakkan salat dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah beri. Allah zat yang maha memelihara kita. Apa yang kita butuhkan Allah beri. Kita butuh udara, Allah beri itu. Coba Bapak mungkin punya hobi di antara bapak-bapak, mungkin ibu-ibu juga sama. Ada yang senang kucing misalnya, memelihara kucing di rumah. Kalau kita memelihara kucing, berarti kita harus memberi apa yang dibutuhkan oleh kucing itu, betul nggak? Makanannya, minumannya, sampai tempat tidurnya, misalnya ada yang kecil-kecil tuh, sampai rumah-rumahannya. Allah lebih dari itu. Zat yang maha memelihara, memberi apa yang kita butuh. Nah, maka tadi sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, kata kita ibadah. Dan ibadah yang kita lakukan haruslah istiqomah, harus terus konsisten, komitmen, rutin, dawam. Kenapa? Istiqomah tadi ada buahnya. Apa buah dari istiqomah? Ketika seseorang melaksanakan ibadah secara istiqomah, maka yang akan dia raih itu adalah penghormatan dari Allah. Tadi kan Ustaz Aris baca nuzulan min ghafurir rahim. Ayat berapa tuh? Surah Fussilat tuh. Nuzulan min ghafurir rahim. Ada tuh. Ayat 3 ya? 32. Itu penghormatan dari Allah. Apa penghormatan dari Allah tuh? Yang pertama, orang yang istiqomah dalam ibadah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan turun para malaikat. Tatanazzalu itu apa artinya, coba Ustaz Dudung? Tatanazzalu dalam ilmu sharaf tuh. Itu kan maksudnya apa? Sulasi mujarrad atau sulasi majid atau rubai itu apa? Tatanazzalu. Aduh, karena sorofnya kumahanya. Tatanazzalu itu apa artinya Ustaz? Tatanazzalu. Kan ada nazala yanzilu. Ya, nazala yanzilu apa artinya? Turun. Tanazzala ya tanazzalu. Ini kan mazid, ada tambahan huruf. Ya, dari nazala yanzilu. Nazala yanzilu turun. Kalau tatanazzalu itu pada turun. Sebelah nama gitu. Tarurun. Indonesia apa? Kalau tarurun. Turun semua. Turun. Berarti kalau pada turun, wah turun banyak tuh. Bukan hanya satu malaikat. Tapi tatanazzalu alaihimul malaika, para malaikat itu turun tuh menghampiri orang yang istiqomah itu. Ira sana turunnya orang masa pernah istilahnya asa istiqomah tapi can pernah didatangkan ke malaikat senata. Tatanazzalu alaihimul malaika, para malaikat yang turun menghampiri orang yang istiqomah dalam ibadah. Kapan? Kita buka tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir, para malaikat turun menghampiri orang yang istiqamah dalam ibadah itu fi salasati awqat, dalam 3 waktu.
Yang pertama, waktu yang pertama ketika para malaikat itu diutus Allah untuk menghampiri orang istiqomah adalah inda syakaratil maut. Ketika syakaratul maut, di ujung ajalnya tiba. Sakaratul maut itu apa artinya? Pak Toto, sakaratul maut. Panasir saya ditanya berarti. Sakaratul maut, sakar. Apa? Ujung pernapasan. Sakar namanya sakar, bukan syukran, bukan syakar, tapi sakar. Itu. Sakar itu apa? La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kau dekati salat ketika kau dalam keadaan mabuk. Itu kan urutan apa pengharaman khamr ya. Nah, sakar itu artinya mabuk, kelimpungan, hilang ingatan. Sakaratul maut itu adalah kondisi seorang ketika hilang ingatannya menjelang maut. Pak, iya abdi pak, apa? Sudah tidak tahu. Pak, ayo zikir pak. Ya sudah tidak ingat, karena sakar, kelimpungan, linglung. Makanya kewajiban bagi orang yang sehat, orang yang hidup ketika menghadapi orang yang sedang sakaratul maut, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Bimbinglah orang yang sedang sakaratul maut itu dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Karena kelimpungan udah lupa. Ada bimbing. Kestemut kasih sahabat gitu ya. Orang yang sedang itu apa? Yang sedang dalam prosesi ajal tiba itu kan terus temut karena sudah hilang ingatannya tuh. Ma ya abdi pandangan sudah kosong, sakar. Maka kewajiban bagi orang yang sehat, orang yang hidup ketika menghadapi saudara seperti itu, laqinu mautakum bila ilah, bimbing. Nah, namun ada kan istilahnya sering juga kita dengar mungkin ya, aduh karunya situ pas maut teh nunungkulan pisan pas maut teh. Tah kumaha eta? Bagi orang yang istiqomah enggak usah khawatir. Ketika enggak ada orang sama sekali, tatanazzalu alaihimul malaikat. Para malaikat itu membimbing tuh. Para malaikat itu membimbing orang yang istiqomah dalam ibadah selama hidupnya itu. Ketika sakaratul maut itu para malaikat itu Allah utus tuh membimbing itu. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Para malaikat turun seraya menyampaikan 3 pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika sakaratul maut tuh orang yang istiqomah dalam ibadah selama hidupnya, pas sakaratul maut para malaikat datang menyampaikan 3 pesan dari Allah. Apa yang pertama? Allah takhafu. Para malaikat itu menyampaikan pesan yang pertama dari Allah, Allah takhafu, jangan kau takut wahai Allah yang istiqomah dalam ibadah, jangan kau takut. Takut apa? Takut prosesi ketika dicabut nyawa tuh. Kan yang kita khawatirkan bagaimana akhir hayat kita, bagaimana malakul maut mencabut roh dalam tubuh kita. Makanya Rasulullah SAW, hamba Allah yang terkasih, yang selalu dilindungi Allah Tabaraka wa Ta'ala, tak luput berdoa kepada Allah untuk diringankan dalam sakaratul maut. Apa doanya? Rasulullah saja yang dimaksum, yang sudah diampunkan seluruh dosa-dosanya, tak luput berdoa kepada Allah untuk diringankan dalam sakaratul maut. Apa doanya coba? Apa? Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Itu Rasulullah coba, yang sudah dijamin surga, dimaksud Allah Tabaraka wa Ta'ala, dosa-dosa diampunkan, selalu memohon kepada Allah ringankan dalam sakaratul maut. Kita yang belum dijamin surga, dosa kita masih banyak. Nah, apa kita tidak mau memohon, meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk diringankan? Karena kita khawatir bagaimana nanti malakul maut mencabut nyawa kita tuh. Karena dalam surah An-Nazi'at kan ada 2 cara Allah mencabut nyawa seorang itu melalui malakul maut. Ada 2 cara dalam surah An-Nazi'at. Wan nazi'ati ghurqa wan nasiyati nasqa. Allah mencabut nyawa dari seorang itu yang pertama dengan cara lembut. Yang kedua dengan cara apa? Kasar, paksa tuh. Ya kasar. Ketika Nabi Muhammad SAW hendak
dicabut nyawanya oleh malakul maut, itu malakul maut kan pernah saya sampaikan ya. Malakul maut itu sampai minta ditemani sama siapa? Malakul maut itu minta ditemani sama siapa ketika akan mencabut nyawa Nabi Muhammad? Ditemani oleh malaikat Jibril. Wahai Jibril, temani aku. Allah memerintahkanku untuk mencabut nyawa kekasih Allah Muhammad. Bukankah engkau yang dekat dengan Muhammad? Engkau yang selalu meroja Al-Quran tiap hari dengan Muhammad. Temani aku sekarang. Malaikat Jibril menemani itu malakul maut sampai depan pintu kamar Nabi Muhammad. Malaikat Jibril bertanya dulu kepada malakul maut itu, Israel, bagaimana kau nanti akan mencabut nyawa kekasih Allah? Malaikat Jibril bertanya dulu, bagaimana kau nanti akan mencabut nyawa kekasih Allah? Apa jawab malaikat Jibril? Aku akan mencabut nyawanya seperti mencabut rambut dari tepung terigu. Kalau kita cabut rambut di tepung gimana tuh? Ser, halus ya. Beda dengan kita mencabut rambut di nasi itu, atau di gorengan entah. Dina gorengan, aduh kayak bukan, dicabut peltok, kan pegang. Ya, dina sanggup dicabut rambut, sanggup udah mau milu sanggup kata. Tapi ketika mencabut rambut di tepung terigu, ser, lembut. Itulah jawaban malaikat Israel. Aku akan mencabut nyawanya seperti mencabut rambut dari tepung terigu, lembut. Nah ini yang dikhawatir. Malaikat Jibril pun mengkhawatirkan bagaimana mencabut nyawa itu malakul maut kepada Nabi Muhammad. Ini yang kita khawatir, bagaimana Allah nanti mengutus malakul maut mencabut nyawa kita. Apa dengan cara lembut atau kasar? Karena dulu pun mungkin di antara ikhwah fillah rahimakumullah pernah mendampingi orang yang sakaratul maut ketika ajal sudah di kerongkongan itu. Kita bimbing la ilaha illallah, terlalu berat dengan Allah, Allah, Allah sampai terhilang. Atau mungkin pernah di antara ikhwah fillah rahimakumullah melihat orang yang meninggal dalam keadaan mata terbelalak misalnya, kemudian lidah, gigi, bibir digigit gitu. Saking apa coba itu? Sakit sebetulnya. Saking sakitnya seperti itu. Dulu pernah saya membaca di buku yang diterjemahkan oleh Said Hawa, metode menjemput maut. Pernah ada yang punya bukunya? Metode menjemput maut. Imam Al-Ghazali itu menerangkan bagaimana sakaratul maut seseorang. Seolah-olah Imam Al-Ghazali itu pernah merasakan sakaratul maut, sehingga detail sekali menuliskan tentang sakaratul maut itu. Seperti urat satu persatu dicabut, seperti kulit disayat, disiram dengan air garam, itu perih. Makanya dalam Al-Quran di surah An-Nur itu disebutkan kullu nafsin za'iqatul maut. Sering kan kita dengar itu, kullu nafsin za'iqatul maut. Apa artinya itu? Setiap yang bernyawa pasti mati. Pasti mati. Nah, pasti merasakan mati. Ustaz Esa mungkin tahu arti zaqa yazuqu. Apa artinya zaqa yazuqu? Kan za'iqah itu masdar dari zaqa yazuqu, dzauqun za'iqah. Za'iqah itu isim fa'il buat muannas. Nafsun itu kan dipandang dalam Al-Quran, setiap jiwa itu nafsun itu muannas, makanya za'iqah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kan kata muannas dipandangnya. Nah, maka kullu nafsin za'iqah. Apa artinya za'iqah? Dari kata zaqa yazuqu. Kalau bahasa Inggrisnya itu to taste. Naon eta artinya? Teste apa? Merasakan. Kalau gula rasanya manis, kopi rasanya pahit. Itu rasa kan ya, rasa. Ternyata kematian pun ada rasanya. Itu dalam Al-Quran disebutkan kullu nafsin za'iqah. Setiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian, merasakan perihnya atau gimana tuh rasanya untuk kematian itu. Makanya dipakai kalimat za'iqah. Kalau sa'ara yas'uru itu artinya merasa sedih, bahagia itu. Tapi ini za'iqah, merasa yang apa ya istilahnya, merasa kalau dicubit nyeri lah gitu. Ini za'iqah tuh. Kalau dicubit sakit itu za'iqah tuh, sakit. Ditampar bertak sakit tuh, perus ya, za'iqah tuh.
ternyata kematian pun ada rasanya. Ya. Saya pernah dulu ketika jadi supir ambulan kan berkali-kali menghantarkan jenazah. Ada yang meninggal ya secara biasa, ada yang meninggal dengan cara yang tidak biasa. Pernah juga tuh, yang bunuh diri, yang jatuh dari gedung. Saya lihat tuh jasadnya itu. Ketika yang saya hantarkan jenazah-jenazah yang sudah meninggal itu, saya lihat wajahnya itu. Itu menjadi apa? Bahan untuk renungan diri gitu. Aduh, orang kayak maut kumaha. Kayak orang maut bakal juga kumaha gitu. Saya lihat yang bunuh diri itu ketika dimasukin di mobil belakang udah keras itu. Saya mencabut talinya itu sama adik iparnya Abi Tateh. Nyabut talinya itu sama adik iparnya Abi Tateh. Gitu. Waduh, luar biasa. Bagaimana juga yang jatuh dari gedung. Itu kita tahu lidah itu mungkin panjangnya segini mungkin ya. Lidah letah teh panasir. Sok mijit panas apa letah, saraf letah. Menjulurnya lidah kita itu panjangnya mungkin seberapa senti lah dari ujung mulut kita. Ini yang jatuh dari gedung, tuh lidah itu ngaplek ke kita. Ngaplek lidah. Dah. Aduh ya Allah. Anu kakilas teh mah dah terlalu getih ka dia. Aduh. Kumaha deui ya tuh ya. Nah itu beraneka ragam manusia, kondisi manusia ketika ajal tiba atau ketika kematian itu jadi bandar nongan ke abdi teh. Wah, kayak abdi maut model kumaha, model kumaha, itu kan yang dikhawatirkan. Tapi ketika seseorang istiqomah dalam ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan yang pertama penghiburan tuh. Datang para malaikat tuh. Menyampaikan Allah tahofu, jangan sampai kau takut menghadapi prosesi syakaratul maut, jangan takut. Karena Allah akan mencabut nyawamu dengan cara yang lembut. Itu malaikat tuh. Allah tahofu, jangan kau takut menghadapi prosesi maut nanti. Malakul maut akan mencabut, jangan takut. Karena Allah akan mencabut nyawamu dengan cara yang lembut. Itu malaikat tuh. Yang menyampaikan itu bukan orang, yang malaikat utusan Allah. Kemudian mereka menyampaikan Allah takhofu, jangan kau takut apa? Jangan kau takut nanti ketika kau ada di alam barzah. Jangan kau takut. Menghadapi kehidupan akhirat, jangan kau takut. Itu malaikat yang diutus Allah memberikan penghiburan kepada orang-orang yang istiqomah dalam ibadah selama hidupnya. Pesan yang pertama, Allah takhofu. Yang kedua, wala tahzan. Janganlah engkau bersedih terhadap apa yang kau tinggalkan. Keluargamu kau tinggalkan, jangan kau sedih. Hartamu kau tinggalkan, jabatanmu kau tinggalkan, jangan sedih. Karena apa? Lihat pesan ketiga. Malaikat menyampaikan kabar gembira dari Allah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Harta kekayaan yang kau tinggalkan, keluarga yang kau cintai kau tinggalkan, jangan kau sedih karena Allah akan ganti dengan segudang kenikmatan, yaitu al-jannah, surga. Allati kuntum tu'adun, yang telah Allah janjikan untuk wahai hamba-hamba yang istiqomah dalam ibadah tuh. Ini kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir itu detail tuh. Oleh karenanya buah dari istiqomah itu Allah utus para malaikat untuk mendampinginya ketika ajal tiba tuh. Hoyong tuh para itu orang model kita. Luar biasa tuh. Makanya kan gak jarang kalau kita lihat ada orang yang meninggal dalam keadaan tersenyum, sumringah tuh, cerah itu, senang. Karena apa? Ketika itu Allah perlihatkan tempat akhir peristirahatan, ya Allah perlihatkan. Kenikmatan surga itu Allah perlihatkan tuh di pas sakaratul maut itu. Makanya orang ketika Allah perlihatkan kenikmatan, sumringah dia tersenyum gitu. Bahkan ketika orang yang ahli ibadah, orang yang soleh, itu dipanggul di nanon, kata padung nominat keranda, dipanggul itu di hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau seandainya manusia, lau ya'lamun, kalau seandainya manusia
yasma'un, mendengar dan tahu. Orang yang diangkut pakai keranda itu, orang yang soleh itu, mereka teriak tuh, teriak, ajiluni, ajiluni, kan gitu, qadimuni, qadim, segerakan aku, segerakan aku. Segerakan apa? Orang yang soleh itu ketika dipanggul tina kerandanya, teriaknya naon sana, ajiluni, segerakan aku, segera apa? Segera kuburkan. Karena orang yang soleh itu melihat kuburannya itu laksana istana yang megah, penuh dengan kenikmatan, makanya ingin segera masuk. Kan kita pernah bawa anak-anak wisata dina mobil keneh pas kali itu tuh kawat rebung misalnya teh dina mobil keneh geus katingali eta ember tumpah baru dah ngajarin aku mah coba bapak inggalkeun masuk gitu kan ya pak inggalkeun heula atuh parkir heula tenang heula tuh inggalkeun pak inggalkeun. Orang yang meninggal, orang soleh itu berteriak ajiluni, ajiluni, segerakan aku, karena mereka melihat alam barzahnya itu laksana istana yang penuh dengan kenikmatan yang Allah sediakan. Dia ingin segera masuk. Makanya sunnah ada kalau ada orang yang beriman orang yang soleh wafat meninggal, segera makamkan. Bagusnya itu segera makamkan. Kayak ngantosan ulah anak putrana di mana di Australia ya kan dia 2 dinten deui wah tuh kumaha ya harus segera kan. Karena orang yang beriman itu ingin segera masuk alam barzah itu, karena melihat alam barzah itu seperti apa tadi, istana megah yang penuh dengan kenikmatan. Tapi sebaliknya orang pendosa ketika diangkat dipanggul di keranda mereka juga berteriak, tapi berteriaknya apa? Fa'aina tudhimun, rek dibawa ke mana urang cenah ieu tarik dibawa ke mana? Karena melihat alam barzah itu laksana penjagaan, laksana tempat yang mengerikan. Ya enggak mau. Nah, iwabillah rahmatullah, para malaikat menghibur orang-orang yang istiqomah dalam ibadah selama hidupnya itu dengan apa tadi? Jangan kau takut prosesi pencabut nyawa, jangan kau takut dalam hidup di alam barzah itu, jangan kau takut menghadapi kehidupan akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira untukmu dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Luar biasa. Nah, kemudian selain itu apa coba di ayat selanjutnya? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nahnu awliya'ukum, kamilah pelindungmu fil hayatid dunya, dalam kehidupanmu di dunia, wa fil akhirah, dan kehidupanmu di akhirat. Jangan kau takut. Makanya tadi awalnya apa? Allah takhafu. Pesan yang pertama disampaikan, Allah takhafu. Jangan kau takut. Kenapa? Kami pelindungmu. Panasir kemana-mana lamun aya bodyguard, wah ya salah tenang lah, wah ya bodyguard ya, pendamping gitu ya, wah tenang gitu. Ini bodyguardnya bukan ecek-ecek tuh, malaikat Allah tuh. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami ini pelindungmu, hidupmu di dunia kami yang melindungimu, nanti kehidupan di akhirat kami yang melindungimu, kan gitu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nanti di akhirat, di surga, setelah Allah tempatkan kau di surga, wa lakum fiha ma tashtahi, Allah akan beri apa yang kau inginkan. Apa yang kau inginkan, apa yang diinginkan oleh dirimu, Allah beri. Walakum fiha ma tad'un, dan Allah pun akan memberi apa yang kau minta. Ada kan gini, ada sesuatu yang kita minta, ada sesuatu yang tidak kita minta tapi sudah disediakan gitu. Nah, di surga mah teu waka anu naon disungkeun ku urang, teu disungkeun oge tos wah palata tuh kenikmatan teh. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, bagimu nanti di surga apa yang diinginkan oleh dirimu itu sudah tersedia tuh. Kalaupun kau mau minta yang lain, Allah pun berikan itu di ayat, di penggalan ayat selanjutnya. Walakum fiha ma tad'un, apa yang kau minta pun Allah akan beri. Pan ieu disuguhan ge orang nyungkeun teh ka padudung kayak suguhan leupet ya jeung naon eta bala-bala jeung jagong. Kan enggak minta tapi sediakan tuh. Di surga jauh lebih komplit.
dengan apa ya? Dengan apa yang kenikmatan-kenikmatan yang tidak terbayang oleh kita tuh sudah tersedia semua. Nah, lalu apa di ayat selanjutnya? Nuzulan min ghafurur rahim. Apa artinya tadi nuzulan tuh? Penghormatan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini penghormatan dari Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang istiqomah. Tadi kuncinya itu istiqomah tuh. Karena semua yang tadi dijelaskan itu khusus bagi siapa? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, yang menyatakan Allah lah zat yang mau melindungi, memberi dan sebagainya, kemudian dia ibadah dan istiqomah. Itu kuncinya, istiqomah. Maka tadi saya sampaikan istiqomah itu ada buahnya. Apa buahnya? Tuh tadi yang panjang. Para malaikat turun mendampinginya ketika sakaratul maut. Nah, itu pertama tuh waktu dalam Ibnu Katsir, malaikat itu turun ketika yang pertama sakaratul maut, yang kedua ketika di alam barzakh. Ketika di alam barzakh, para malaikat itu mendampinginya, walaupun malaikat yang bertanya tentang apa yang ditanyakan di alam barzakh. Apa yang ditanya di alam barzakh dalam hadis Rasulullah itu? Man rabbuka, gitu ya. Kemudian man nabiyuka, ma kitabuka. Kemudian didatangkan tuh sesosok yang bercahaya, datang. Atau ribu ada kok apa kau kenal ini? Nah, kalau orang beriman kan dengan izin Allah, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat itu. Diringankan. Waktu kedua, waktu ketiganya ketika di alam akhirat. Malaikat itu mendampingi orang yang istiqomah sampai ke akhirat, sampai Allah tempatkan dia di surga itu. Makanya Ibnu Katsir menjelaskan 3 waktu ketika malaikat mendatangi orang yang istiqomah: ketika sakaratul maut, ketika di alam barzakh, dan ketika yaumil ba'ts, hari pembangkitan tiba. Nah, ikhwah billah rahimakumullah. Namun pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita istiqomah? Supaya kita ini konsisten, dawam, rutin dalam ibadah. Karena terkadang keimanan itu menurun. Kalau lagi meningkat ya alhamdulillah, segala aktivitas peribadahan itu bisa kita lakukan. Namun ketika keimanan menurun, jangankan hal-hal yang kecil, jangan hal yang berat, yang kecil pun susah untuk dilakukan. Tetapi yang paling penting untuk kita, bagaimana kita bangkit kembali setelah iman kita menurun. Misalnya, bagaimana caranya kita bangkit? Jangan sampai dalam keadaan menurun terus menurun, malas tuh. Tapi bagaimana caranya kita bangkit tuh? Nah, oleh karenanya yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita bisa istiqomah konsisten dalam ibadah, yang pertama kuatkan niat. Kuatkan apa? Kuatkan niat. Ibu-ibu, bapak bisa datang ke sini karena apa? Niat yang kuat. Karena niat yang kuat. Kalau niat nggak kuat, apa atasnya mama di dia asa teu arenak awak teh misalnya, itu kuat niat. Atau misalnya kemarin ketika kita melaksanakan saum sunnah, saum Syawal misalnya, kalau niat kita nggak kuat, gagal rek puasa Syawal teh. Engke deui aya keneh waktu lah, aya keneh waktu engke deh. Nah, tunggu nanya geus Dzulqa'dah tuh. Tiga bagian. Sekarang tanggal berapa Dzulqa'dah? Tanggal 1 ya? Tanggal 1 Dzulqa'dah udah habis Syawal. 2. Kalau niat gak kuat, bedok tah amal ibadah teh. Gagal. Saum sunnah saja Senin Kamis, kalau nggak kuat dalam hati kita, niat kita nggak kuat, ningali batur keur ngopi, aduh sakabita batal ya lah, batal eta. Teu kuat niat itu. Tapi kalau niat kita kuat, ribuan orang makan minum hadapan kita, tetap puasa jalan. Kalau niatnya kuat. Da kealaman parudung abdi kepungkur ke SMA. Cenah mah puasa Senin Kamis, datang ke sekolah Pak sedikit ningali baturan ngopi, aduh euy kabita si imam mau puasa teh. Di sekolah bahasa barudak itu mokelnya. Mokel itu. Makan, aduh. Ditanya nih mah kumaha puasa teh? Masih kene batal itu.
cina ya mah. Nah, karena terkuat niat. Enggak kuat niat. Coba kalau niat kuat itu, kalau niatnya kuat, apapun yang ada di hadapan kita, insya Allah bisa apa istilahnya, bisa tertangani lah. Tuh niatkan kuat. Kuatkan niat. Yang kedua, selain kita menguatkan niat dalam hati kita, yang kedua, maka kita pun butuh pertolongan Allah. Banyak-banyaklah kita memohon berdoa kepada Allah untuk dikuatkan hati kita. Makanya doa kita tadi di awal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang pertama tadi kuatkan niat, yang kedua banyak-banyaklah kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah makhluk yang lemah. Pak Romi, Pak Ustadz Abdi Naros, dalam surah An-Nisa, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Juga dalam surah An-Nisa disebutkan inna kaidas syaitan kana dha'ifa, sesungguhnya setan pun lemah. Manusia lemah, setan lemah. Lamun diadu saanu meunang. Manusia lemah, ya setan lemah. Ini dalam surah An-Nisa nih. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa, tipu daya setan ge lemah sebenarnya. Iya nu lemah jeung nu lemah diadu saha nu meunang kira-kira. Nu lemah jeung nu lemah laletoy pas diadu kan lu saha nu meunang sok. Ya. Insan insyaallah. Insan manusia. Ya. Manusia. Ibu gua aya nu tiasa kawalah. Manusia lemah, setan lemah, pas diadu kira-kira siapa yang menang? Nah, yang menang itu adalah dia yang memohon perlindungan kepada zat yang maha kuat. Fa imma yanzighannaka syaitan fasta'id billah. Jika kau digoda oleh setan, ente kalau lemah bakal eleh, sok mentas nakati. Kan gitu. Fasta'id billah. Yang menang adalah dia yang mohon perlindungan kepada Allah zat yang maha kuat. Pasti menang. Makanya kita butuh doa. Selain niat kuat, kita butuh doa. Lalu yang ketiga, ikhwafillah supaya kita istiqomah, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayul amali ahab, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling Allah cinta? Jawab Rasulullah singkat, ahabul amali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal ibadah yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal ibadah yang rutin dilakukan walaupun hal yang kecil. Maka yang ketiga yang harus kita lakukan supaya kita bisa istiqomah adalah mulailah dari hal yang kecil. Kalau Ramadan kemarin ada serangkaian ibadah kita lakukan, sahur, ya qiyamul lail, tadarus, terus apa lagi, sedekah misalnya. Di akhirnya kita i'tikaf, segudang amal ibadah kita lakukan. Ai pas bulan Syawal, dah kumaha main blek bulan Syawal baca Quran sakasampeurna, ya sedekah engkewe sabogana. Maka ketika segudang amalan itu sulit untuk kita lakukan secara istiqomah, maka mulailah dari yang kecil dulu. Maca Quran awal ya, sehari selembar, walaupun sehari satu halaman, tapi kalau rutin dilakukan itu amalan yang Allah cintakan. Daripada sekali maca tilujud, waduh, terus isukna pakai tuanges, macam-macam deui. Kurang sapoe unggul tilujud teh, karituna kosong. Waduh, dirapeh, kurang harita we tilujud teh, karituna lempeng deui. Tapi yang paling dicinta Allah itu bukan seperti itu. Walaupun satu hari satu halaman, tapi rutin dilakukan. Ahabul amal itu amal ibadah yang paling dicinta Allah itu. Sholat misalnya bapak-bapak ya sholat, ada rutin ke masjid, datang tepat waktu ke masjid. Eta we jaga so. Kalau nggak bisa yang lain mah eta we lah jaga, itu saja dulu jaga. Sholat di masjid berjamaah, eta we dah
terus, jaga, rutinkan. Kalau sudah satu, misalnya udah bisa rutin, sok yang lain tambah, yang lain tambah. Ya segudang amalan dat, ke rumah yang dilakukan atau hiji-hiji, syukur-syukur segudang amal ibadah masih bisa istiqomah. Tapi kalau segudang amal ibadah ini nggak bisa kita jaga keistiqomahannya, maka pilihlah kita mulai dari hal yang kecil dulu. Sok maca Quran lah salembar sehari dah. Aduh tekuat salembar mah. Karena kayak auzubillah jeung hayang sedekah di sini teh. Rutin dah. Aduh kuat aku 5 ayat. Kan bae sok 5 ayat teh lah 5 ayat. Dah sehari 5 ayat. Kan batur mah udah odosnya naon odos. One day one juice ya. Ayo orang mau odol lain odos ya. Orang lain udah one day one juice itu, tapi mudah-mudahan istiqomah gitu. Nah kita misalnya nggak bisa 1 juz, sok bisanya berapa ya? Baca atau istiqomah. Kapan? Kurang tandaan tim maghrib sampai isya misalnya. Rutinkan itu. Pak, tong nganggu umi ya, tim maghrib sampai isya yang tadaruslah ya. Nah barudak tong nganggu umi ya, umi rek tadaruslah ya. Di isya sampai tim maghrib sampai ke isya tak. Rutin aja itu, terus lakukan rutin. Kalau sudah rutin misalnya lakukan yang lain, maka mulailah dari yang kecil. Rasul mengajarkan kepada kita adwa muha wa in qalla. Amal ibadah yang paling Allah cinta adalah amal ibadah yang rutin dilakukan dawam walaupun hal yang kecil. Tuh. Maka pada kesempatan kali ini saya pun mengajak kepada diri saya pribadi kepada ikhwah fillah rahimakumullah untuk menjaga keistiqomahan itu dengan cara-cara tadi. 3 tuh. Yang keempatnya apa? Pilih lingkungan, karena lingkungan itu menentukan. Lingkungan yang baik itu menentukan rutinitas atau kedawaman ibadah kita. Ayo orang gaulna jeung jalma anu sok hare-hare kana salat membeureunana bakal kabawakeun. Kita bergaul dengan orang yang malas ibadah, lambat laun akan terbawa tuh. Wah, moal saya mah kuat, saya mah hati-hati. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, su'ul khuluqi yu'zi. Akhlak yang buruk itu menular. Jadi yang menular itu bukan hanya penyakit flu misalnya tetah ayeuna keur musim batuk flu tah. Bukan itu saja yang menular. Kata Imam Asy-Syafi'i apa? Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak buruk itu menular, hati-hati. Maka lingkungan yang baik itu menentukan keistiqomahan kita dalam ibadah. Lamun orang gaul aja nu malas maka bawakeun. Ada nih salat kehelah tuh kagok kebawakeun akhirnya mah. Awalnya durcong Allahu Akbar Allah langsung singkil wudu dekat ke masjid. Ya karena gaulnya salah. Karena Allahu Akbar biasana ke masjid ini ngelebatuan diajak ayo ke masjid kagok ya bantuan lah segede. Lah bantuan lah akhirnya batur geus tamat salat akhirnya orang tinggalin. Lingkungan akhlak yang buruk itu menular. Bahkan Rasulullah lebih jauh, Rasulullah memperingatkan kepada kita. Apa coba dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhaliluh. Ketaatan seseorang itu, ibadah seseorang itu tergantung teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhaliluh, maka hendaklah kalian semua, kata Rasulullah itu, hendaklah kalian semua memperhatikan siapa teman dekatmu. Ini sabda Rasulullah. Al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang teh senaya agamana tergantung babaturan deketna. Falyanzur ahadukum man yukhaliluh, maka hendaklah di antara kamu memperhatikan siapa teman dekatmu. Kalau teman dekat kita baik, lingkungan kita baik, maka insya Allah kita terjaga ibadah kita. Atau kumasna lingkungan yang baik teh yang pertama saha pasangan hidup eta. Lingkungan yang baik untuk kita yang pertama apa? Siapa? Pasangan hidup kita. Jadikan dia partner untuk saling menjaga ibadah kita itu. Jadikan partner. Makanya ibu-ibu olah ambak lamun ku carogena dibugakeun jam 3 bertulu kenehnya jam 3. Mama ayo salat. Buga. Diajak kajian taklim di rumah misalnya. Karena apa? Kita butuh partner untuk menjaga keistiqomahan kita dalam ibadah. Gitu juga sebaliknya, bapak-bapak tong sok ngambek lamun diajak ngaji ku ibu nah misalnya. Diajak udang peuting, diajak udang malam. Udang malam teh lain keur butuh nah hungkul misalnya.
Wasadiqir sirri. Nah, dibangunkan malam-malam misalnya. Karena apa? Kita sekali lagi butuh apa? Butuh partner, butuh lingkungan untuk menjaga keistiqomahan kita. Dan lingkungan yang baik yang pertama, circle pertama itu bagi kita adalah apa? Siapa? Pasangan hidup, keluarga itu. Maka dalam surat At-Tahrim ayat 6 kan Allah sudah memperingatkan kepada kita, ku anfusakum, terus Wa ahlikum nar. walikum, tuh itu circle pertama tuh, lingkungan yang pertama bagi kita tuh selain diri kita, lalu siapa? Keluarga itu. Maka inilah cara untuk kita menjaga keistiqomahan kita. Kuatkan niat, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mulailah dari yang kecil dan kita bentuk lingkungan yang baik supaya kita tetap istiqomah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf saya tidak bisa lama-lama pada dunia punten. Abi berteras aya akikah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya kepada ikhwah fillah rahimakumullah. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan menjadi bekal untuk kita semua. Allahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.